Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di video kali ini ya. Senang banget bisa nyapa teman-teman lagi di video yang baru lagi ya teman-teman ya. Meskipun figur yang ada di depan kita sebenarnya bukan rilisan baru-baru banget ya. Ini udah agak lewat beberapa bulan yang lalu atau mungkin ya udah beberapa waktu yang lalu lah teman-teman ya. Dari video ini direkam karena ini figurnya teman-teman udah bisa lihat sendiri karakter dari film Ant-Man and the Wasp Quantumania ya teman-teman ya, film Ant-Man yang terakhir yang sayangnya agak flop ya, padahal saya termasuk salah satu yang anticipate banget karena ya itu penjahatnya memperkenalkan villain yang konon katanya bakal jadi villain utamanya kayak Thanosnya gitu di fase berikutnya ya dari Marvel MCU ya, si Kang ya teman-teman ya. Tapi ternyata ya karena banyak kejadian akhirnya ya rencana itu katanya gagal, di scrap semua sama Marvel, dan kebetulan filmnya juga agak banyak yang kritik ya sebenarnya. Ya nggak tahu sih, saya nggak mau bahas filmnya karena masalah selera juga ya. Ada yang bilang nggak jelek-jelek banget, tapi ada yang bilang hancur, ada yang bilang ya masih bisa dinikmati lah gitu ya. Tapi kita nggak usah bahas filmnya Quantumania, kita bahas yang ada di depan kita aja ya teman-teman. Si Wasp ya teman-teman ya, ini figurnya teman-teman bisa lihat langsung. Saya sudah unboxing sebenarnya sebelum ngerekam ini karena nggak sabar sih pengen lihat aja kayak gimana gitu ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke si Wasp-nya ini, atau kita bahas Wasp-nya sendiri, figurnya, kita bahas packaging-nya dulu ya teman-teman ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini, packaging-nya cukup sederhana teman-teman. Marvel Legends aja logonya di atas nih, Marvel Legends, terus ya build a figure ya, ada buff-nya ya, Cassie Lang. Di depannya ada gambar si Wasp-nya aja lagi pose sama logonya Quantumania. Simple teman-teman, dan ini plastic free packaging, ada logo Hasbro-nya ya teman-teman ya. Ya di sini ada gambarnya lagi si Cassie Lang, buff-nya ya teman-teman ya. Dari si Wasp ini kita dapat kakinya teman-teman ya. Ini apanya, kumpulan karakter-karakter yang mesti dikumpulin kalau mau kompletin si Cassie Lang ini ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Ini ada gambar si Wasp-nya lagi, logo Marvel Legends. Nah, ini yang bikin saya sebenarnya jadi tertarik untuk beli ya teman-teman, karena lihat di packagingnya itu mukanya kok mirip ya. Jadi menarik gitu. Head sculpt-nya itu oke gitu ya, kecil tapi mirip gitu, meskipun ukurannya nggak terlalu gede tapi mirip gitu ya teman-teman ya. Nah, ini ada buff-nya, gambarnya kakinya Cassie Lang, terus ini kelengkapannya teman-teman, dapat helmetnya, terus sayapnya, sama tangan tambahannya satu pasang ya teman-teman ya. Bawahnya ya gini aja sih, cuma info-info aja ya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Ini logo Avengers di atasnya. Dan ya kalau biasa buka ZD Toys meskipun ZD Toys itu harganya nggak mahal ya gitu ya, masih ramah di kantong, tapi packagingnya niat. Kalau ini biasa abis buka ZD Toys, buka ini rasanya agak miris. Karena ya gini aja sih, karton terus ya begini sih. Aduh, sorry. Nih, tunjukin dulu aja. Nah, isinya seperti ini teman-teman. Oh ya, ini dibungkusnya, aduh, bungkusnya kayak kertas gorengan. Bungkusnya ya, bungkus aksesorisnya juga kayak gitu ya. Tapi ya sudah, karena kita udah biasa buka ZD Toys mungkin. Nah, ini kita dapat sayapnya teman-teman, tuh cakep ya. Sayapnya ini lumayan cakep loh teman-teman. Ini plastik aja, plastik lentur ya bahannya ya. Di sini kalau sini plastik solid, ininya sayapnya plastik lentur teman-teman. Nanti bisa kita pasang di bagian belakangnya ya, badan belakangnya. Lalu, nah ini buff-nya Cassie Lang teman-teman. Buff-nya Cassie Lang, besar ya kakinya ya. Kakinya sendiri aja udah hampir setinggi dia ya. Jadi Cassie Lang-nya itu yang lagi wujud raksasanya ya teman-teman ya. Ini udah ada artikulasinya. Wah,
tapi saya nggak tahu sih mau ngumpulin atau enggak baknya, kayak silengnya. Lalu apalagi, nah ini bungkus buat si ininya ya, bungkus buat si waspnya karena sudah saya buka jadi kosong. Nah ini kelengkapan terakhir yang ada di sini adalah ini teman-teman, ada helmetnya. Helmetnya ini menarik juga loh, karena nggak cuma dikasih kaca aja di bagian glassesnya, tapi di dalamnya ada matanya loh teman-teman. Tuh lihat ya, detail ya, cakep ya. Saya suka sih sama detailnya yang ada di helmetnya ini ya teman-teman ya. Cakep. Ya kurang lebih seperti ini helmetnya ya teman-teman. Lalu selain helmet kita juga dikasih 2 tangan tambahan nih teman-teman, yang pose relax ya, kurang lebih seperti ini ya. Mudah-mudahan kelihatan jelas ya teman-teman. Oke, kurang lebih itu aja yang ada di dalam boxnya. Nah sekarang kita masuk ke figurnya ya teman-teman ya. Wasp ya, yang diperankan sama si Evangeline Lilly ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini figurnya. Ini sebenarnya head sculpt ini yang deal breaker buat saya sih, karena ya lihat aja teman-teman. Saya sih bisa lihat ya, nggak tahu kalau teman-teman gimana. Dilihat dari kamera ataupun dilihat secara langsung, ya kelihatan resemblance-nya kalau ini Evangeline Lilly ya teman-teman ya, pemerannya si Wasp gitu ya. Cakep sih ya, mantap. Terus turun ke bawah, ini juga ada detailing ya teman-teman, tuh ya, tekstur warna kuning-kuning ini tekstur loh teman-teman, nggak rata ya, jadi bukan cuma digambar-gambar pakai paint job, tapi ya memang bertekstur gitu ya bahannya. Terus ya turun lagi ke bawah ya penuh tekstur sih, garis-garis ini sebenarnya bukan gambar ya teman-teman, ini tekstur semua nih, bisa dirasain sih bedanya gitu ya, jadi nggak rata sih. Cakep sih, detailnya cakep sih, saya suka sih sebenarnya. Untuk paint jobnya juga belum ketemu yang aneh-aneh ya teman-teman ya, belum ketemu yang bleber atau belum ketemu yang kurang tepat gitu ya, masih pada oke sih, kelihatannya oke semua sejauh ini ya, so far so good. Cuma ada sedikit aja nih, agak sedikit kasar di sini. Ini nggak beda ya, sebelah sini nggak ada, ini ada kayak ada coaknya sedikit nih di sini nih ya, kayak cetakannya gitu kurang dipotes kalau bahasa Sundanya. Ya kurang lebih seperti itu. Ini yang nanti bisa dibuka nih backpacknya, tuh diganti sama sayap yang ini teman-teman, backpack yang ada sayapnya tuh, cakep ya. Kalau kita ganti akan jadi seperti ini teman-teman. Cakep banget, mantap. Widih. Jadi ada sayapnya teman-teman, dan ya saya nggak sabar untuk display ke rak display saya ya, untuk posein terus taruh di rak display saya. Udah ada bayangan sih mau ngeposein dia kayak lagi terbang gitu sih, pose terbang. Mantap sih, mantap, halusnya keren ya teman-teman ya. Nah teman-teman sendiri gimana kalau lihat posturnya, lihat detailnya gimana? Setuju kalau ini termasuk detail, termasuk oke ya teman-teman? Ketik di kolom komentar ya teman-teman ya. Next kita ke artikulasi aja ya teman-teman. Untuk kepala, kita mulai dari kepala dulu. Nah karena ini ya ball joint ya teman-teman ya, jadi aman sih, mau putar 360 juga bisa sebenarnya, cuma ya serem juga kalau 360 beneran ya. Naik turun juga nggak masalah teman-teman, seperti ini. Nenggleng juga nggak masalah, pergerakan kepalanya bebas teman-teman, aman. Lalu untuk ke lehernya dia nyatu ya sama badannya, jadi nggak ada artikulasi di lehernya, hanya di kepalanya aja teman-teman. Lalu untuk di tangannya tuh ya, di sini ada sendi ya, nah bisa muter-muter, tapi dia nggak ada butterfly joint, jadi ya begini aja tangannya ya posenya. Dan nggak bisa muter teman-teman, di bicepnya ini nggak bisa muter, jadi ya tangannya begini aja sih. Ya untuk tangannya naik turun. Terus di bagian sikunya ada join lagi, bisa segini teman-teman, lumayan ya, not bad sih, not bad, lumayan. Lalu untuk pergelangan tangannya ball joint, jadi bisa putar-putar. Terus
ke bawah, ke atas juga bisa teman-teman ya. Karena dia ball joint sih sebenarnya ya. Oke. Lalu untuk torsonya dia bisa ya, nunduknya juga nggak terlalu banyak sih sebenarnya teman-teman ya, segini aja. Kalau dongaknya yang agak banyak sebenarnya, bisa segini ya teman-teman ya. Tapi di sini akan kelihatan kayak ada tonjolan gitu sih di perutnya ya, di atas perutnya. Lebih seperti ini. Terus bisa muter nggak? Iya, bisa muter teman-teman. Tuh ya, di torsonya dia bisa muter-muter. Oke. Di pinggangnya nggak ada artikulasi, dia nyatu sampai bawah teman-teman, sampai bagian pangkal pahanya. Pangkal pahanya sendiri di kaki bisa segini ke depannya, nggak masalah, 90 derajat ya teman-teman ya. Lalu ke belakangnya yang dia agak ketahan nih sama bokongnya sini ya teman-teman ya, jadi ketahan. Terus ke samping bisa 90 juga, aman. Lalu ini di pahanya ada sendi putar teman-teman, jadi bisa muter di pahanya tuh ya, bisa muter. Lalu ada sendi lagi di lututnya, bisa segini teman-teman, ditekuk, not bad. Dan di kakinya, kita coba yang sebelah sini aja. Nah, di pergelangan kakinya dia juga oke, dia nggak terlalu bisa ke kanan kiri ya teman-teman ya, tapi bisa diginiin. Nah, dimiring-miringin dia aman tuh ya, dimiring-miringin dia aman. Tapi kesininya dia agak entah, agak susah sih, tapi ya bisa sih begini ya jadinya, jadi kayak patah kaki ya teman-teman ya. Naik turun bisa, tapi nggak banyak lah teman-teman ya. Naik turun bisa, tapi nggak banyak lah ya. Untuk pergelangan kakinya kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba ganti kepalanya dengan yang helmetnya si Wasp ya teman-teman ya. Ini kalau sudah kita pasang kepalanya yang ada helmetnya ya teman-teman ya, kita sekarang tambahin lagi dengan backpacknya yang ada sayapnya teman-teman. Waduh, cakep banget. Sorry, tadi saya lupa bilang. Nah, ini di tangannya ada sendi lagi, bisa dimiringin seperti ini ya teman-teman ya. Jadi meskipun nggak bisa diputar-putar, masih bisa keatasin seperti ini ya teman-teman ya. Nah, lalu di sayapnya juga dia ada artikulasi nih teman-teman, bisa dinaik turunin atas bawahnya ya. Jadi bisa tergantung pose sih, mau kayak gimana naik turunnya. Oke teman-teman, ini bentuk lengkapnya kalau sudah dipasang aksesoris di sayapnya sama helmetnya teman-teman. Bentuk fullnya kalau dia sudah pakai kostum Wasp ya teman-teman ya. Gimana menurut teman-teman? Dari 1 sampai 10 teman-teman kasih nilai berapa nih? Oke, kurang lebih kalau saya boleh ambil kesimpulan, ini sebenarnya adalah figur yang menarik teman-teman, karena satu, saya suka head sculpt-nya mirip banget sama Evangeline Lilly ya teman-teman ya, tuh ya. Mirip banget, cakep banget, keren banget. Lalu untuk aksesoris di sayapnya saya juga suka, sama helmetnya saya juga suka banget, karena Hasbro itu kasih detail yang keren di balik glasses-nya atau di balik kaca helmetnya itu ada matanya teman-teman, ada matanya si Evangeline Lilly. Jadi kelihatan real aja, jadi kelihatan detail dan real lah, seolah-olah kita bisa percaya kalau ini si Evangeline Lilly ini lagi ada di dalam suitnya si Wasp ini ya teman-teman ya. Nah, lalu soal detail di ininya ya, di badannya juga cakep menurut saya, karena belum ketemu sih, saya belum ketemu paint job yang bleber atau yang miss atau yang gimana ya teman-teman ya. Cuma mungkin perlu di-compare lagi sama filmnya, karena saya juga lupa ingat bentuk aslinya di movie-nya itu seperti apa. Jadi soal akurat atau tidaknya perlu dicek lagi sih kayaknya ya. Kalaupun ada yang perlu diperhatikan dari figur ini, mungkin hanya di artikulasi bagian tangannya, yang menurut saya dia agak kurangnya, karena ya itu nggak ada butterfly joint, juga
bicepnya nggak bisa di rotate ya teman-teman ya. Jadi ya posenya mungkin ya nggak terlalu ini sih, tangannya mungkin kita perlu agak lebih cermat aja pose-pose ini ya teman-teman ya. Dan selain itu saya belum nemu lagi sih kekurangannya atau hal lain yang perlu diperhatikan dari figur ini. So far dengan harga yang dibayarkan saya juga rasanya udah cukup oke sih value for money-nya ya teman-teman ya. Mungkin segitu dulu kalau saya boleh sharing tentang figur ini ya teman-teman ya. Thank you, jangan lupa bahagia ya teman-teman. Bye bye.